You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anasrihatun Minasarah dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari jurusan Kependidikan Sekolah dan Prasekolah dengan prodi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan dasar dan tugas perkembangan remaja dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pandangan ahli mengenai perkembangan remaja. Beberapa ahli berpendapat tentang perkembangan remaja. Yang pertama yaitu psikologi biogenetik mengenai remaja oleh G. Stanley Hart. G. Stanley Hart lahir pada tahun 1844 dan meninggal pada tahun 1924. Ia merupakan ahli psikologi yang pertama mengemukakan remaja atas dasar penelitian-penelitian ilmiah. Ia mendefinisikan periode remaja mulai pubertas yaitu usia 12 atau 13 tahun dan berakhir antara 22 sampai 25 tahun. Ia juga mendeskripsikan bahwa remaja sebagai periode Sturm and Drang atau Storm and Stress. Ini merupakan suatu pergerakan yang penuh dengan idealisme, kesanggupan untuk mencapai suatu tujuan, revolusi melawan terhadap kaum tua, dan ungkapan dari perasaan pribadi, nafsu, dan perindaan. Selanjutnya, teori psikoanalitik tentang perkembangan remaja menurut Sigmund Freud. Freud menaruh perhatian relatif kecil terhadap perkembangan anak remaja. Ia hanya mendiskusikannya dalam kaitan dengan perkembangan psikoseksual. Ia sejalan dengan gagasan Hart bahwa periode masa remaja bisa dilihat sebagai filogenetik. Kemudian yang ketiga yaitu teori mekanisme pertahanan diri remaja oleh Anna Freud. Anna Freud mengemukakan arti penting pubertas sebagai faktor kritis dalam membentuk watak atau karakter. Dia juga menekankan hubungan antar ide, ego, dan superego. Dia percaya bahwa proses fisiologis berupa masaknya organ seksual dan mulai berfungsinya kelenjar seksual memainkan peran kritis dalam mempengaruhi dunia psikologis remaja. Yang keempat yaitu ada teori kebutuhan akan kebebasan kaum remaja menurut Otto Rank. Rank memandang bahwa hakikat manusia bukan sebagai makhluk tertekan dan neurotik, tetapi sebagai makhluk kreatif dan produktif. Ia mulai mengkritik pandangan Freud yang menekankan alam ketidaksadaran manusia sebagai gudang pengalaman masa lalu serta dorongan-dorongan dari dalam diri manusia. Dalam hal ini, Rank mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu hanya akan berarti bagi perilaku saat ini kalau ada kaitannya. Ia juga pula menekankan pentingnya dorongan instingtual dan perilaku instingtual. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Seorang ahli bernama Abraham Maslow adalah berpendapat bahwa kebutuhan dasar manusia sebagai suatu hierarki. Artinya, orang akan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari yang paling dasar menuju ke yang paling tinggi. Secara umum, manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu berupa kebutuhan fisik, aman, cinta dan keterlibatan, harga diri, aktualisasi diri. Pada perkembangannya, kebutuhan tersebut berkembang, yakni ditambahkan dengan kebutuhan akan pengetahuan dan yang tertinggi adalah kebutuhan akan keindahan. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu menurut Otto Rank mengenai teori kebutuhan akan kebebasan kaum remaja. Ia memandang hakikat manusia bukan sebagai makhluk tertekan dan neurotik,
tetapi sebagai makhluk kreatif dan produktif. Ia mulai mengkritik pandangan Freud yang menekankan alam ketidaksadaran manusia sebagai gudang pengalaman masa lalu serta dorongan-dorongan dari dalam diri manusia. Dalam hal ini, Rang mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu hanya akan berarti bagi perilaku saat ini kalau ada kaitannya. Ia juga kurang menekankan pentingnya dorongan instingtual dan perilaku instingtual. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Abraham Maslow adalah tokoh yang terkenal dalam menguraikan kebutuhan dasar tersebut. Maslow mengemukakan beberapa kebutuhan dasar manusia sebagai suatu hierarki. Artinya, orang akan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari yang paling dasar menuju ke yang paling tinggi. Secara umum, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa fisik, aman, cinta, dan keterlibatan, harga diri, dan aktualisasi diri. Pada perkembangannya, kebutuhan tersebut berkembang, yakni ditambahkan dengan kebutuhan akan pengetahuan, dan yang tertinggi yaitu puncak dari kebutuhan manusia merupakan kebutuhan akan keindahan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis manusia terdiri dari berbagai macam, antara lain kebutuhan akan oksigen, air, protein, garam, dan gula. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan mempertahankan keseimbangan kadar pH dan temperatur tubuh. Beberapa dari kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk menghindari rasa sakit dan kebutuhan akan kehidupan seksual. Kebutuhan fisiologis ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Orang akan berkeinginan untuk mendapatkan rasa aman ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi. Pada masyarakat, kebutuhan ini orang membutuhkan perlindungan dan tempat tinggal yang layak sehingga orang tersebut merasa bahwa dia berada di lingkungan yang aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan keterlibatan. Orang akan mulai membutuhkan keterlibatan dalam berkawan saat kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi. Dalam hal ini, kebutuhan ini dinyatakan dalam bentuk ingin menikah, berkawan, berkeluarga, dan lain-lain. Kebutuhan akan kasih sayang ini merupakan kebutuhan manusia untuk disayangi, dicintai, dan dikasihi oleh orang lain. Kemudian, yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dalam arti yang rendah, kebutuhan ini dinyatakan seperti orang merasa ingin dihargai, dianggap dalam masyarakat. Nah, dalam arti yang tinggi, berarti orang ingin mendapatkan suatu kepercayaan, mampu berprestasi, dan tuntas dalam berkarya. Kemudian, yang kelima, ada kebutuhan untuk aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan ini mencakup keinginan yang terus-menerus untuk mengaktualisasikan potensi sampai pada batas yang dapat dicapai. Abraham Maslow menyebutkan beberapa petunjuk mengenai sifat manusia yang telah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama, kebenaran, bukannya ketidakjujuran. Kebaikan, bukannya kejahatan. Kemudian ada kecantikan pribadi, yaitu kecantikan dalam diri, bukannya kejelekan atau ketidaksopanan. Yang ketiga, kesatuan dan keutuhan pribadi, bukannya aneka pilihan yang dipaksakan.
Kemudian, kesadaran akan perilaku sebagai bagian hidupnya, bukan sebagai mekanisasi dari hidup atau upaya mempertahankan diri belaka. Yang kelima, keunikan pribadi, bukannya keseragaman yang lemah. Kemudian selanjutnya ada kesempurnaan dan kemanfaatan, bukannya kejorokan atau ketidakajegan atau ketidakbergunaan. Kemudian kelengkapan, bukannya ketidaklengkapan. Keadilan dan keteraturan, bukan ketidakadilan dan pelanggaran aturan. Kemudian kesederhanaan, bukannya kompleksitas yang tak perlu. Merasa kaya, bukan merasa miskin atau lemah. Giat berusaha, bukan tegang dalam berusaha. Santai, bukan suram atau cemberut. Hati tak senang, kerja yang menjemukan. Kemudian, mencukupi keperluan sendiri, bukannya ketergantungan dengan orang lain. Hidup bermakna atau meaningful, bukannya kesia-siaan. Yang keenam, kebutuhan pengetahuan. Untuk mencapai aktualisasi diri secara memadai, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan sarana yang mendukung. Hanya orang yang berilmu yang mampu mengaktualisasi diri secara memadai. Kemudian, kebutuhan akan rasa keindahan. Kebutuhan ini merupakan puncak dari kebutuhan manusia. Kebutuhan ini terkait dengan kehalusan budi manusia. Ada kaitannya dengan apresiasi manusia terhadap segala kebutuhan hidupnya. Misalnya saja seorang wanita yang ingin tampil cantik dengan berdandan dan memakai baju yang rapi atau modis agar terlihat menarik oleh lawan jenis. Kemudian, tugas-tugas perkembangan remaja. Ada 8 tugas perkembangan remaja yang utama, yaitu yang pertama, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan orang lain, baik dengan remaja laki-laki maupun perempuan, pada kelompok seusia. Remaja belajar melalui usaha-usaha untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara yang lebih dewasa. Kematangan fisik memainkan peranan penting dalam berinteraksi dengan teman-teman dari kelompok sebaya. Remaja yang tingkat kematangannya lebih rendah dari ukuran usia sebayanya akan mengalami penolakan dari kelompok sebayanya. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku remaja untuk mencari kelompok lain yang tingkat perkembangan serupa dengan dirinya. Jadi, untuk memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan orang lain, remaja bergaul dengan kelompok yang seusia. Kemudian yang kedua, mencapai peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Anak remaja mengembangkan definisi mereka sendiri tentang apa yang dimaksud pria atau wanita. Bagaimanapun, kebanyakan anak remaja menempati peran atas dasar jenis kelamin sejalan dengan pandangan budaya bahwa kaum pria itu berperilaku tegas dan kuat, sedangkan wanita identik dengan bersifat pasif dan lemah lembut. Kemudian yang ketiga, menerima keadaan fisiknya sebagaimana adanya. Permulaan dari pubertas dan tingkat perubahan fisik untuk anak remaja amat bervariasi. Remaja-remaja tertentu yang dengan mudah menghadapi perubahan itu sebagian mencerminkan bagaimana pertumbuhan fisik mereka memenuhi pertumbuhan fisik yang sempurna sebagaimana yang diidam-idamkan para remaja laki-laki atau wanita. Sebaliknya, remaja yang tidak memenuhi standar pertumbuhan fisik yang ideal akan banyak memerlukan dukungan ekstra dari orang dewasa untuk meningkatkan perasaan nyaman dan self-worth mengenai bentuk badan mereka. Seringkali, remaja perempuan umumnya merasa dirinya
gendut, atau merasa dirinya kegemukan, sehingga keadaan untuk menerima fisiknya kurang, sehingga dia merasa kurang percaya diri akan bentuk tubuh yang dimiliki. Kemudian, yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Anak-anak memperoleh kekuatan dari cara-cara mereka menginternalisasikan nilai-nilai dan sikap-sikap orang tua mereka. Cara ini lambat laun mulai memudar sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi remaja. Mungkin pada zaman dahulu, anak remaja memperhatikan atau mendengarkan apa yang dinasehati orang tua. Namun, saat ini remaja jarang untuk memperhatikan atau mendengarkan nasihat orang tua karena remaja ingin merasa dirinya bebas. Bagaimanapun, remaja harus menggambarkan kembali sumber kekuatan mereka dari kekuatan pribadi dan bergerak ke arah kepercayaan pada diri sendiri. Remaja ingin bereksplorasi atau mereka ingin berusaha untuk mencari jati diri mereka. Kemudian yang kelima yaitu mempersiapkan diri untuk hidup dalam ikatan perkawinan dan berumah tangga. Kematangan di bidang seksual merupakan basis dari tugas pengembangan remaja. Pencapaian tugas-tugas pengembangan ini sulit sebab anak remaja seringkali bingung antara perasaan seksual dan keakraban yang asli. Hal ini disebabkan karena remaja seringkali mengalami sifat yang labil dalam menentukan perasaan mereka. Nah, tentu saja tugas perkembangan ini pada umumnya tidak dicapai pada masa remaja, tetapi pada masa awal kedewasaan. Kemudian yang keenam, mempersiapkan diri dalam bidang karir. Di dalam masyarakat, anak remaja dipandang telah menjaga status orang dewasa ketika ia bisa mendukung dirinya sendiri dalam hal keuangan. Tugas ini telah menjadi lebih sulit dibanding di masa lalu, sebab permintaan pasar pekerjaan menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Yang ketujuh, memperoleh seperangkat nilai-nilai dan suatu sistem etika sebagai pemandu perilaku mengembangkan suatu ideologi pribadi. Anak remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan situasi yang mungkin bakal terjadi. Dengan perubahan di dalam berpikir ini, anak remaja bisa mengembangkan seperangkat keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Yang terakhir yaitu berkeinginan dan berusaha mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Keluarga merupakan tempat di mana anak-anak menggambarkan atau mendefinisikan diri mereka dan dunia mereka sendiri. Sementara itu, remaja mendefinisikan atau menggambarkan diri mereka dan dunia mereka dari peranan sosial yang baru mereka jalani. Demikian tadi presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone. She said some days I feel like shit. Some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And
I find myself trying to stay by the phone, cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot, working my day around a call that when I